Pesawat Amerika Serikat dan Israel membombardir kapal-kapal Iran dekat Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara Arab menekan Abraham Accords sebagai syarat negosiasi damai dengan Iran. Israel berupaya agar negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui kegagalan. Halo pemirsa, senang sekali Mata Dunia kembali hadir menyapa Anda. Mata Dunia, program yang menyajikan berbagai informasi, isu dan berita terkini dari berbagai negara. Bersama saya Rustul Andari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Pesawat Amerika Serikat dan Israel membombardir kapal-kapal Iran dekat Selat Hormuz. Serangan ini menelan korban jiwa. Penyerangan terjadi saat upaya negosiasi Teheran dan Washington mengakhiri perang secara permanen. Pesawat Amerika Serikat dan Israel menyerang kapal-kapal Iran di selatan Pulau Larak dekat Selat Hormuz pada Selasa 26 Mei 2026. Insiden ini dilaporkan menelan korban tewas. Kantor berita Iran, Fars, melaporkan sejumlah warga Iran tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Anadolu menyebutkan jumlah korban tewas sebanyak 4 orang. Amerika Serikat dan Israel agresif menyerang Iran saat upaya negosiasi akhiri perang secara permanen. Pada Senin 25 Mei 2026, beberapa jam usai delegasi Iran tiba di Qatar membahas negosiasi, pasukan Amerika Serikat menggempur lokasi peluncuran rudal di dekat Bandar Abbas, Iran, dan kapal-kapal akan memasang ranjau. New York Times melaporkan Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan serangan ini sebagai tindakan defensif, melindungi pasukan dari ancaman ditimbulkan pasukan Iran. Pejabat Amerika Serikat mengatakan rudal Iran mengancam hampir 2 lusin kapal perang Angkatan Laut, termasuk 2 kapal induk dan pengawalnya di Teluk Oman dan Laut Arab. Perang di Iran pecah sejak Sabtu 28 Februari 2026. Kala itu Amerika Serikat dan Israel bergempur Iran hingga menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan pejabat tinggi pertahanan Iran. Iran membalas serangan di hari yang sama. Teheran meluncurkan balasan ke Israel dan aset militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Iran menutup Selat Hormuz menekan kedua musuhnya. Iran dan Amerika Serikat sepakat gencatan senjata pada Rabu 8 April 2026. Meski demikian, serangan kedua pihak mewarnai di Selat Hormuz. Saat ini Amerika Serikat dan Iran mengupayakan negosiasi damai. Kedua pihak tak kunjung menemui kesepakatan. Amerika Serikat ingin menghancurkan nuklir Iran atau memindahkan uranium sudah diperkaya, namun Iran menolak. Selanjutnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara Arab menekan Abraham Accords sebagai syarat negosiasi damai dengan Iran. Abraham Accords adalah perjanjian rekonsiliasi hubungan diplomatik antara negara Arab dengan Israel. As you noted, it was proven to the entire world that the Iranian people, with their courage. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara Arab menekan Abraham Accords sebagai syarat negosiasi damai dengan Iran. Trump pada Senin 25 Mei 2026 meminta agar negara-negara Muslim terlibat negosiasi damai Amerika Serikat dan Iran bergabung dengan Abraham Accords. Abraham Accords adalah perjanjian rekonsiliasi hubungan diplomatik antara negara Arab dengan Israel yang dicetuskan Trump di masa jabatan pertama sebagai Presiden Amerika Serikat. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menekan perjanjian. Sudah bergabung namun belum menjalin hubungan dengan Israel. Trump secara khusus meminta agar Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Turki ikut bergabung. Pada 2023, Saudi sempat terlibat pembicaraan bergabung Abraham Accords. Namun, tak lanjut setelah Israel menyerang Gaza. Saudi menegaskan tak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa kemerdekaan Palestina. Zionis meluncurkan agresi brutal ke jalur Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2027, menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina. Imbasnya, tak ada lagi sikap lembut dari negara Muslim ke Israel.
Ya, sementara Iran mendesak Amerika Serikat mengembalikan aset senilai 416 triliun rupiah yang dibekukan Washington ke Teheran. Tuntutan sebagai satu dari sejumlah poin proposal negosiasi damai diajukan Teheran kepada Amerika Serikat. Iran mendesak Amerika Serikat mengembalikan aset senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 416 triliun rupiah dibekukan Washington ke Teheran. Tuntutan ini sebagai satu dari sejumlah poin proposal negosiasi damai yang diajukan Teheran kepada Amerika Serikat. Negosiator Iran bersikeras menuntut Washington mengembalikan aset yang dibekukan. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan syarat ini mencuat ketika delegasi tingkat tinggi Iran berada di Qatar. Teheran menyatakan menyelesaikan 14 poin kesepakatan mengakhiri perang dimulai dengan serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Negosiator Iran, Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Gubernur Bank Sentral Abdul Nasser Hemati tiba di Qatar pada Senin 25 Mei 2026 melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Pada Selasa 26 Mei 2026, Tasnim melaporkan kunjungan Ghalibaf ke Qatar bertujuan mencapai kesepahaman tuntutan Iran. Pemirsa, keretakan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel semakin terlihat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin meraih kesepakatan baru dengan Iran dengan cara menekan sanksi ekonomi dan militer. Sedangkan Israel berupaya memperlambat program nuklir Iran sebelum bisa memproduksi senjata nuklir. The Prime Minister of the State of Israel and His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates, will sign. Tak harmonis hubungan antara Amerika Serikat dan Israel semakin mencuat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan berseteru dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu mengenai perang Iran. Prioritas Trump meraih kesepakatan baru dengan Iran dengan cara menekan sanksi ekonomi dan militer. Bagi pemerintah Netanyahu bukan hanya isi perjanjian, melainkan asumsi Iran akan mematuhi dalam jangka panjang. Ini membuat Netanyahu berusaha menggagalkan perundingan damai Amerika Serikat dan Iran. Dilaporkan, Israel begitu senang saat negosiasi Teheran dan Washington gagal di Islamabad pada pertengahan April 2026. Saat ini perundingan damai kembali bergulir. Iran menuding Israel berupaya menggagalkan upaya Amerika Serikat dan Teheran mencapai kesepakatan perundingan mengakhiri perang. Netanyahu berulang kali menelpon Trump menegaskan operasi militer ke Iran belum selesai terlepas dari gencatan senjata tanpa batas. Iran memperingatkan meski ada kemajuan dalam perundingan, namun Teheran dan Washington belum dekat mencapai sepakat akhiri perang. Salah satu alasan membuat Israel ingin Amerika Serikat berperang dengan Iran adalah soal nuklir. Israel selalu memandang Iran sebagai ancaman. Tel Aviv tak ingin negara para mullah memproduksi nuklir. Bertahun-tahun, Israel berupaya memperlambat program nuklir Iran sebelum bisa memproduksi senjata nuklir. Israel kemungkinan besar tidak akan berbuat banyak mencoba mempercepat perubahan rezim karena melihat pemerintah Iran masih jauh dari ambang kehancuran. Israel kemungkinan besar tidak akan menyerang Iran kecuali diajak operasi oleh Amerika Serikat. Israel habisi pemimpin Hamas. Informasi selengkapnya usai jeda. Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Mata Dunia. Pemirsa, Israel mengklaim menghabisi pemimpin militer Hamas, Mohammed Odeh, dalam operasi militer. Odeh disebut Israel sebagai salah satu dalang serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Israel mengklaim menghabisi pemimpin militer Hamas, Mohammed Odeh, dalam operasi militer pada Selasa 26 Mei 2026. Odeh disebut Israel sebagai salah satu dalang serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Operasi militer ini dilakukan atas perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan hal ini melalui postingan di media sosial X. Odeh menjabat sebagai Kepala Staf Intelijen Hamas sejak insiden 7 Oktober 2023 dan ditunjuk menggantikan Ezzedin Al-Haddad yang tewas dalam serangan seminggu lalu. Tentara Pertahanan Israel dan Shin Bet mengonfirmasi Mohammed Odeh tewas dalam serangan di bagian utara Gaza. Times of Israel melaporkan,
Beberapa bangunan di kota Gaza digunakan sebagai tempat persembunyian Odeh menjadi sasaran serangan setelah berbulan-bulan dalam pemantauan intelijen terhadap pergerakan Odeh dan para pembantunya. Sebuah apartemen di dekatnya turut terkena serangan. Kita ke informasi lain pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menguji coba rudal dipandu kecerdasan buatan atau AI untuk pertama kali. Korea Selatan mendeteksi beberapa proyektil ditembakkan dari wilayah Korea Utara menuju perairan barat. 김정은 동지께서는 전술 연습이 끝난 후 신형 주력 탱크의 전투적 성능을 다시금 묘야하시면서 다음과 같은 견해를 피력하셨습니다. Korea Utara menguji coba rudal dipandu kecerdasan buatan atau AI untuk pertama kalinya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi peluncuran ini dan mengaku puas atas hasilnya. Uji coba melibatkan berbagai sistem senjata, termasuk rudal jelajah berkemampuan nuklir akan dikerahkan di dekat perbatasan dengan Korea Selatan. Sky News pada Rabu 27 Mei 2026 menerangkan, rudal balistik dengan hulu ledak misi khusus dirancang untuk penggunaan nuklir di medan perang juga turut diuji. Pengujian menunjukkan senjata dan sistem peluncuran otomatis berhasil ditingkatkan agar sesuai kondisi peperangan modern sehingga mempermudah penerapannya dalam pertempuran. Kim Jong-un menyerukan upaya lebih lanjut memodernisasi pasukan artileri agar tidak tertandingi. Peluncuran ini dikonfirmasi militer Korea Selatan. Radar pemantau Korea Selatan mendeteksi beberapa proyektil ditembakkan dari wilayah Korea Utara menuju perairan barat. Otoritas keamanan Seoul menyebut ada satu rudal balistik jarak dekat terpantau terbang sejauh 80 km. Pihak Seoul belum merinci lebih jauh mengenai jenis-jenis senjata lain dalam uji coba serentak ini. Kim mempercepat upaya meningkatkan kemampuan nuklir dan rudal Korea Utara sejak diplomasi beresiko tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal pada 2019. Pemimpin Korea Utara ini mengambil sikap keras terhadap Korea Selatan sebagai musuh negaranya dan berupaya memutuskan hubungan telah lama terjalin. Korea Utara dikenai berbagai sanksi PBB yang melarang pengembangan senjata nuklir dan penggunaan teknologi rudal balistik. Pembatasan berulang kali dilanggarnya. Peluncuran pada Selasa 26 Mei 2026 merupakan yang pertama bagi Korea Utara dalam 37 hari dan uji coba ke-8 sepanjang tahun 2026. Kita beralih ke Amerika Serikat pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan ada pertarungan UFC di halaman selatan Gedung Putih menjelang perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Acara diberi nama UFC Freedom 250 akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026. Gedung Putih mulai pembangunan arena pertarungan UFC di halaman selatan menjelang perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Diketahui Amerika Serikat merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 4 Juli, memperingati disahkannya deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Pekerja merakit lengkungan berbentuk kubah dan area pementasan. Lengkungan akan membentuk cincin berbentuk segi 8 dikelilingi pagar kawat dan ribuan tempat duduk sementara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan proyek ini akan menjadi acara terbesar pernah diadakan UFC dengan menampilkan arena di luar pintu depan Gedung Putih. Dikutip dari BBC pada Rabu 27 Mei 2026, acara ini diberi nama UFC Freedom 250 dijadwalkan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 dengan biaya $60 juta Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah untuk proyek ini. Terlepas promosi besar-besaran, acara ini hanya akan menampilkan dua pertarungan perebutan gelar juara sebagai laga utama. Alex Pereira dari Brazil akan berhadapan dengan Cyril Jane dari Prancis memperebutkan gelar juara interim kelas berat UFC. Ilia Topuria dari Georgia akan menghadapi juara interim saat ini, Justin Gage, dalam pertarungan kelas ringan. Gedung Putih sebelumnya pernah menjadi tempat penyelenggaraan acara dan kegiatan olahraga rekreasi, tetapi pertunjukan UFC ini akan menandai acara olahraga profesional pertama di halaman Gedung Putih. Acara ini menandai pembangunan Gedung Putih dalam serangkaian proyek pemerintahan Donald Trump mengubah tampilan. Sejak kembali ke Gedung Putih, Donald Trump merenovasi Gedung Putih, diantaranya mengubah Taman Mawar menjadi teras dan merobohkan sayap timur memberi ruang dansa baru. Ya, pemirsa, tim peneliti Jepang berhasil menguji pembakaran pertama mesin jet dirancang bagi pesawat hipersonik. Uji coba ini bisa memangkas waktu perjalanan udara antara Jepang dan Amerika Serikat menjadi 2 jam. Sebelumnya bisa menghabiskan waktu tempuh hingga 15 jam.
Tim peneliti Jepang berhasil menguji pembakaran pertama mesin jet dirancang bagi pesawat hipersonik berkecepatan Mach 5. Uji coba pada April 2026 menjadi tonggak sejarah baru teknologi penerbangan Jepang. Tim gabungan dari para peneliti Universitas Waseda di Tokyo dan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang menargetkan teknologi bisa digunakan secara praktis pada dekade 2040-an. Jika terrealisasi, waktu perjalanan udara antara Jepang dan Amerika Serikat bisa dipangkas menjadi 2 jam. Saat ini, penerbangan dari Jepang ke Amerika Serikat membutuhkan waktu antara 10 hingga 15 jam, tergantung kota keberangkatan dan tujuan. The Mainichi, Senin 11 Mei 2026, menerangkan perjalanan menuju komersialisasi pesawat masa depan masih panjang. Anggota tim peneliti sekaligus profesor di Universitas Waseda, Tetsuya Sato, menyatakan pencapaian ini hanyalah langkah awal. Hal senada diungkapkan Hideyuki Taguchi, profesor dari Tokyo University of Science, terlibat dalam penelitian ini. Taguchi menjelaskan masa pengembangan pesawat hipersonik jauh lebih kompleks dibandingkan pesawat biasa. Target berikut dari proyek dirancang sejak 2013 adalah melakukan demonstrasi penerbangan sesungguhnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda jalan-jalan ke Belgia yang simpan peradaban Eropa. Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, meski luas wilayah relatif kecil, Belgia menyimpan peran besar dalam sejarah dan peradaban Eropa. Negara menjadi pusat politik Uni Eropa ini menawarkan perpaduan unik antara budaya, arsitektur klasik, hingga kehidupan modern masyarakatnya. Lalu seperti apa keindahan negara Belgia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Belgia. Terletak di kawasan Eropa Barat, berbatasan langsung dengan Belanda, Jerman, Luxembourg, dan Prancis, serta memiliki akses ke Laut Utara. Letak Belgia yang strategis menjadikan Belgia sejak lama sebagai jalur perdagangan, pertukaran budaya, hingga pusat diplomasi internasional. Negara ini dikenal sebagai bangsa multibahasa dengan 3 bahasa resmi, yaitu Belanda, Prancis, dan Jerman, mencerminkan keberagaman budaya masyarakatnya. Warisan sejarah Eropa berpadu dengan kehidupan modern, menjadikan Belgia tidak hanya penting secara politik, tetapi juga kaya akan identitas budaya. Brussels, ibu kota Belgia, menjadi simbol kehidupan kosmopolitan Eropa. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional, tetapi juga rumah bagi berbagai institusi penting Uni Eropa. Masyarakatnya datang dari berbagai negara, menciptakan suasana multinasional yang dinamis. Salah satu ikon paling terkenal di Brussels adalah Atomium, dibangun untuk World Expo tahun 1958. Bangunan berbentuk struktur atom besi raksasa ini melambangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan optimisme masa depan. Kini, Atomium menjadi museum sekaligus dek observasi yang menyajikan panorama kota Brussels. Tak jauh dari Atomium terdapat kawasan Cinquantenaire, kompleks taman dan bangunan monumental yang dibangun memperingati 5 tahun kemerdekaan Belgia. Lengkungan kemenangan yang megah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Belgia sekaligus ruang publik yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Perjalanan berlanjut ke kota Gent, salah satu kota abad pertengahan terbaik yang masih terjaga di Eropa. Kanal-kanal yang membelah kota, bangunan batu, dan menara gereja menciptakan suasana historis yang kuat. Di jantung kota Gent berdiri Katedral Saint Bavo, bangunan bergaya gotik yang menyimpan salah satu mahakarya seni dunia, The Adoration of the Mystic Lamb, karya Jan van Eyck.
Lukisan ini menjadi simbol kejayaan seni dan religiusitas Eropa pada abad pertengahan. Tak jauh dari katedral terdapat Gravenstein Castle, kastil abad ke-12 yang dahulu menjadi kediaman para Count of Flanders. Benteng ini mencerminkan kekuasaan feodal sekaligus sejarah panjang konflik dan pemerintahan di kawasan Flanders. Di wilayah Wallonia, tepat di tepi Sungai Meuse, berdiri kota kecil bernama Dinan. Kota ini dikenal dengan landscape alam yang dramatis, diapit tebing batu dan aliran sungai yang tenang. Ikon utama Dinan adalah Collegiale Notre Dame de Dinan, gereja bergaya gotik dengan kubah berbentuk bawang yang khas. Bangunan ini berdiri anggun di bawah tebing batu, menjadi pusat spiritual sekaligus landmark visual kota. Di atas tebing berdiri La Cittadella de Dinan, benteng pertahanan yang menyimpan sejarah panjang peperangan Eropa. Dari atas Citadel, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan Sungai Meuse dan kota Dinan secara menyeluruh. Belgia membuktikan bahwa ukuran wilayah tidak menentukan besarnya peran sebuah bangsa. Dari pusat politik Eropa di Brussels, warisan seni dan sejarah di Ghent, hingga keindahan alam serta spiritualitas di Dinan, Belgia menawarkan potret lengkap perjalanan peradaban Eropa. Negara ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga ruang hidup modern yang terus berkembang, menjadikannya destinasi penting bagi dunia. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Terima kasih dan sampai jumpa.